Sobat Kairos yang diberkati Yesus Kristus, renungan kita hari ini tertulis di Mazmur 34 ayat 9. Begini firman Tuhan, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya." Sobat Kairos yang diberkati Yesus Kristus, dalam menjalani kehidupan ini, seringkali kita diperhadapkan dengan keadaan atau situasi yang terjadi silih berganti, suka atau duka, berhasil atau gagal, tenang atau khawatir, kemudahan atau kesulitan, bersyukur atau kecewa, dan sebagainya. Apakah dalam keadaan suka, berhasil, tenang, kita menyebut bahwa Tuhan itu baik, sehingga kita bersyukur kepadanya? Sebaliknya, dalam keadaan duka, gagal, khawatir, sulit, kita menyebut bahwa Tuhan membiarkan kita, tidak peduli dengan keadaan kita, bahkan Tuhan meninggalkan kita, sehingga kita kecewa dan menyalahkan Tuhan. Sayangnya, kita hanya memperhatikan kesulitan kita sehingga lupa kepada kebaikan Tuhan. Kita terus mengeluh dan fokus terhadap situasi kegagalan dan kesulitan kita. Dan kita lupa mengarahkan pandangan kepada Tuhan, melupakan segala kebaikan dan penyertaan-Nya yang sebenarnya masih bisa kita rasakan. Atau sama sekali kita tidak pernah mencari pertolongan Tuhan. Itulah yang disadari oleh pemazmur Daud, Raja Israel yang sama seperti kita juga, sama-sama manusia dengan pergumulan-pergumulannya sendiri. Meski ia terus-menerus berada dalam situasi sulit, dikejar-kejar musuh, berada dalam bahaya, bahkan nyawanya terancam dan hendak dibunuh, Daud tidak melupakan kebaikan Tuhan yang pernah ada di dalam hidupnya. Ia masih merasakannya meski sedang berada dalam situasi sulit. Pemazmur Daud menulis Mazmur 34 ini tentu bukan ketika ia sedang dalam keadaan baik. Tetapi lihatlah apa yang ia katakan, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya." Kecaplah dan lihatlah. Ini melibatkan dua panca indera yang bisa merasakan sesuatu secara nyata. Bukan hanya sebatas perkataan, wacana atau bayangan saja. Tetapi itu memang sungguh nyata dia rasakan dan melihat betapa baiknya Tuhan itu. Sehingga ia merasa aman dan terlindung dalam situasi yang bahaya itu. Ia percaya bahwa Tuhan adalah pelindung dan penolong baginya. Kita bisa melihat bagaimana mata Daud yang hanya terfokus merasakan dan memandang kebaikan Tuhan. Di saat kita mencari dan memandang Tuhan, Dia menjawab dan melepaskan kita dari ketakutan. Di saat kita berseru kepada Tuhan, Dia mendengar dan menyelamatkan kita. Tuhan berjanji tidak akan membiarkan orang-orang yang hormat kepadanya berkekurangan. Tuhan sangat dekat dengan orang-orang yang patah hati dan remuk jiwanya. Tuhan juga membebaskan jiwa hamba-hambanya
dan membebaskan orang yang berlindung kepadanya dari hukuman. Semua ini merupakan bukti kebaikan Tuhan yang begitu nyata, yang seharusnya kita sadari, walau dalam situasi atau kondisi apapun kita hari ini. Tuhan tetap ada dengan kasih dan kebaikannya di tengah segala situasi hidup kita. Sobat Kairos yang diberkati Yesus Kristus, terkadang kebaikan Tuhan juga akan terjadi saat kita berada dalam kesulitan. Karena itu, jangan hanya fokus kepada kesulitan kita, pergumulan kita, yang membuat kita melupakan kebaikan dan pertolongan Tuhan. Tetapi, mari kita renungkan, mari kita resapi, mengecap dan merasakan kebaikan Tuhan yang sesungguhnya tetap ada menyertai kita dalam kondisi seperti apapun. Percayalah bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan anak-anaknya sendirian. Kebaikan dan kasih Tuhan itu nyata. Tuhan adalah penolong kita. Berbahagialah orang yang berlindung pada Tuhan. Selamat beraktivitas dengan tetap setia mentaati protokol kesehatan, menggunakan masker, rajin mencuci tangan, tetap menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.